Saudara-saudari, mari kita melihat sekilas berita 1, berita 2, dan pada hari ini berita yang ketiga. Judul besar kita hari ini, saudari, adalah kehendak Allah. Dari berita yang pertama, menyingkapkan kepada kita makna, definisi, dan tujuan dari kehendak Allah, khususnya di dalam Efesus pasal 1. Dalam ayat yang ke-10, saudara-saudari, Paulus memberitahu kita bahwa tujuan dari kehendak Allah adalah mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus melalui gereja sebagai tubuh Kristus. Haleluya! Saudara-saudari, saya mengajak kita semua dari lokal kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, kita memproklamirkan, amin, tujuan dari kehendak Allah. Tujuan dari kehendak Allah adalah mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus melalui gereja sebagai tubuh Kristus. Haleluya! Saudara-saudari, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam pemulihan Tuhan hari ini, kita bisa mengenal rahasia kehendak Allah. Rahasia kehendak Allah yang berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudari, inilah kehendak Allah yang paling tinggi dan paling agung. Saudari, kehendak Allah yang paling tinggi dan kehendak Allah yang paling agung adalah Ia ingin mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus melalui gereja sebagai tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa kehendak Allah adalah bagi ekonominya, yang adalah bagi penyalurannya. Dalam berita yang kedua, saudari, amin, memberikan kepada kita penerapan bagaimana kita berbagian dalam kehendaknya. Saudari, jika kita tinggal di dalam ekonomi Allah, di dalam penyaluran ilahi ini, haleluya, kita akan bertumbuh ke dalam Kristus yang adalah Sang Kepala. Saudari, ini akan menyelamatkan kita dari tumpukan reruntuhan. Saudara-saudari, kemudian kita akan bertumbuh dalam hayat, maka kita akan berfungsi dari Sang Kepala. Saudari, kita tidak berfungsi dari diri kita sendiri. Di luar dari Sang Kepala kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudari, fungsi kita seharusnya ialah dari Sang Kepala. Saudari, inilah partisipasi kita di dalam kehendak Allah. Saudari, sekarang kita masuk di dalam berita yang ketiga. Di sini kita melanjutkan bagaimana kita berbagian dalam kehendak Allah yang agung dan yang paling tinggi ini. Bagaimana kita bisa secara langsung bekerja sama dengan Allah untuk melaksanakan kehendaknya agar terlaksana di bumi. Saudari, tidak ada jalan yang lain. Jalannya adalah melalui berdoa. Saudari, untuk bekerja sama secara langsung, berbagian dalam kehendak Allah, yang paling tinggi dan yang paling agung ialah melalui berdoa. Baik, saudari, mari kita baca berita 3 kita bersama-sama. Berdoa agar kehendak Allah terlaksana di bumi. Saudara-saudari, kehendak Allah di sini adalah kehendak kekal Allah. Kehendak Allah yang agung. Kehendak Allah yang tertinggi. Haleluya! Saudara-saudari, karena itu perkara berdoa di sini bukanlah berdoa bagi kehendak Allah yang kecil dan sementara, yang remeh-temeh. Sebagai contoh, saudara-saudari, mungkin ada seorang saudara berdoa, "Ya Tuhan, oh Tuhan, siapakah jodoh yang Kau kehendaki bagiku? Ya Tuhan, oh pekerjaan apakah yang Kau kehendaki bagiku?" Oh, saudara-saudari, kehendak Allah, saudari, yang kita bicarakan di sini, saudari, adalah kehendak Allah yang agung dan tinggi. Oh, kehendak Allah yang memiliki nilai dispensasional, nilai zaman, yang mengalihkan zaman. Saudari, puji Tuhan. Tentu pasti ada kehendak Allah di dalam kehidupan kita.
di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kuliah kita. Namun saudari, sekali lagi, kehendak Allah di sini, saudari, adalah kehendak Allah yang agung dan tinggi. Saudari, kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing. Seperti yang telah disekutukan oleh saudara Andrew Yu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dia mengatakan bahwa kita perlu mengevaluasi, meninjau kembali doa-doa kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Saudari, berapa banyak waktu yang kita gunakan, saudari, untuk berdoa bagi keperluan Allah. Oh, dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk berdoa bagi keperluan kita. Saudara-saudari, setiap hari Allah mendengarkan mungkin ratusan juta doa. Oh, tapi saudara-saudari, berapa banyak dari doa-doa yang demikian adalah doa-doa yang bagi kepentingan Allah, bagi keperluan Allah, bagi kehendak Allah, agar terlaksana di bumi. Saudara-saudari, amen. Itulah sebabnya Allah memerlukan kita di dalam pemulihan Tuhan. Saudari, haleluya, Allah memerlukan kita di dalam pemulihannya. Saudari, agar kita boleh berdoa bagi kehendak Allah yang agung dan tinggi ini. Saudari, inilah doa para pemenang. Doa yang bagi keperluan Allah. Doa yang bekerja sama dengan Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Oh, saudari, inilah doa yang bernilai tinggi. Doa yang memiliki nilai zaman, nilai dispensasional. Baik, saudari, berikutnya mari saya mengajak kita membaca sama-sama, saudari, kutipan dari buku Ministry Doa Gereja oleh saudara Watchmeni di dalam bab yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mendoakan kebenaran itu agar masuk ke dalam hayat kita. Dan kemudian mendoakannya agar terekspresi melalui kita. Kita harus mendoakan banyak kebenaran yang telah kita dengar dan katakan, sehingga kebenaran-kebenaran ini tidak hanya teringat dalam angan-angan dan tercatat dalam buku catatan kita, tetapi juga ternyata dalam kehidupan kita. Semua ini memerlukan doa yang tegas dan tuntas. Amen. Amen. Haleluya, saudara-saudari. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam pemulihannya hari ini, oh, haleluya, kita memiliki langit yang cerah, surga yang terbuka, sehingga kita boleh mengalami kebenaran-kebenaran yang telah dibukakan kepada kita. Saudari, kita melihat bahwa abad demi abad, oh, Tuhan telah membangkitkan bapak-bapak gereja, kaum persaudaraan di Inggris. Akhirnya Tuhan boleh mendapatkan saudara Watchmeni dan saudara Whitley sebagai satu karunia bagi gereja. Oh, saudari, untuk apa, saudari? Untuk menyatakan rahasia kehendaknya, saudari, kepada kita. Saudari, kita patut memuji saudari. Melalui kebenaran-kebenaran ini, kita dapat mengenal rahasia kehendak Allah. Kebenaran-kebenaran ini, saudari, bukanlah satu doktrin. Bukanlah, saudari, adalah pengetahuan yang kosong. Tapi kebenaran-kebenaran di dalam pemulihan Tuhan mengandung perkataan-perkataan Tuhan yang adalah roh dan hayat. Karena itu, saudara-saudari, tidak cukup jika kita hanya mendengar saja. Tidak cukup kita hanya mencatat saja. Tidak cukup kita hanya datang ke dalam sidang untuk mendengarkan saja atau membicarakannya. Kita perlu mendoakannya. Oh, saudara, kita perlu mendoakan semua kebenaran yang telah kita terima di dalam pemulihan Tuhan hari ini. Oh, saudara-saudari, oh, puji Tuhan, syukur pada Tuhan bahwa di masa pandemik ini, saudari, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, agar kita memiliki banyak waktu untuk mendoakan setiap kebenaran-kebenaran itu. Saudari, bukankah setiap hari, saudara-saudara mengirim di WA, beban doa global? Saudari, semua beban doa itu, amen, berasal dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam pemulihan Tuhan. Saudara-saudari, syukur pada Tuhan. Amen, kiranya Tuhan, amen, di tengah-tengah kita, doa-doa gereja yang tegas dan yang tuntas
yang bernilai tinggi, yang memiliki nilai dispensasional. Baik saudari, amin. Kita akan melanjutkan Romawi yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Walaupun Allah memiliki satu kehendak bagi segalanya, Dia tidak bertindak sendirian. Sebaliknya, Dia ingin kehendak manusia di bumi menggemakan kehendaknya sebelum Dia melakukan sesuatu. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 10, saudara-saudari. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia berhak melakukan sesuatu tanpa pertimbangan atau persetujuan siapapun. Saudari, jika Allah ingin melakukan sesuatu, saudari, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun di dalam ekonominya, Dia tidak bertindak sendirian. Amin. Dia membatasi dirinya dengan kerjasama manusia. Karena itu, saudari, Dia memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Dia tidak pernah memaksa kehendak manusia untuk bekerja sama dengannya. Karena itu, Allah ingin manusia dengan rela menggunakan kehendak bebasnya agar selaras dan sepadan dengan kehendak ilahinya. Saudari, kemudian manusia boleh menggemakan hasratnya di dalam doa. Inilah saudara-saudari tujuan doa. Tujuan doa ialah menggemakan hasrat Allah di dalam doa. Saudara-saudari, di dalam doa yang Tuhan ajarkan, di dalam Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudari, di surga ada banyak perkara yang Allah ingin rampungkan di bumi, agar terlaksana di bumi, bagi kepentingannya, bagi kerajaannya. Saudari, namun di bumi ada Satan, musuh Allah yang memberontak. Saudari, semua reruntuhan yang terjadi hari ini, saudari, berasal dari musuh yang menyebabkan kekacauan di mana-mana. Namun saudari, sebagai umat kerajaan Allah, saudari, amin, kita perlu bekerja sama dengan Allah melalui doa, memiliki doa-doa yang memiliki nilai dispensasional, nilai yang tertinggi, saudara-saudari. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya, saudara-saudari. Apakah slide saya sudah tertampil, saudara-saudara? Amen. Saudari, puji Tuhan. Walaupun kita ada banyak kekurangan, saudari, kita akan tetap lanjut. Amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Haleluya. Amen. Saudara-saudari, syukur pada Tuhan. Amen. Amen. Saudara-saudari, baik kita lanjutkan. Saudara-saudari, di dalam alam semesta ini ada 3 kehendak. Kehendak ilahi, kehendak setani, dan kehendak manusia. Amen. Saudara-saudari, hari ini kehendak manusia adalah sangat penting. Kehendak manusia akan berdiri di antara kehendak ilahi dan kehendak setani. Saudari, jika kehendak manusia selaras dengan kehendak ilahi dan melawan kehendak setani, maka kehendak ilahi akan terlaksana di bumi seperti di surga. Oh, saudara-saudari, tetapi jika kehendak manusia tidak selaras dengan kehendak ilahi, maka secara otomatis, saudari, kehendak manusia selaras dengan kehendak setani. Tidak ada tempat yang netral, saudara-saudari. Oh, saudari, kiranya kita bekerja sama dengan Allah. Kita menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih kehendak ilahi. Kita asa dengan Allah di dalam doa. Amen. Melawan kehendak setani.
Saudari, sesungguhnya ini adalah ministry doa gereja. Oh, saudari, yang utama ialah berdoa. Gereja harus memikul tanggung jawab ini, saudara-saudari. Oh, tanggung jawab ini bukan hanya untuk beberapa orang saja. Tapi saudari, tanggung jawab ini adalah untuk seluruh gereja. Setiap kaum beriman memiliki tanggung jawab untuk berdoa. Oh, saudara-saudari, puji Tuhan atas masa pandemik ini. Oh, sekarang saudara-saudari sidang doa tidak harus kumpul di balai sidang. Amen. Atau pada hari yang tertentu. Saudara-saudari, setiap hari adalah sidang doa. Oh, saudara-saudari, bukan hanya ada bekerja dari rumah. Bukan hanya sekolah dari rumah. Tapi saudara-saudari, kita juga sidang doa dari rumah. Maka saudara-saudari, jika kita demikian, berbagian di dalam ministry doa gereja, saudara-saudari, maka Roma pasal 16, ayat 20, Paulus mengatakan bahwa apa, saudara-saudari? Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tuhan, di Romawi yang kedua, bagi saudara yang memiliki outline, kita baca Romawi yang kedua saja bersama-sama. Maksud Allah adalah merampungkan kehendaknya melalui doa kaum beriman dalam kesatuan dengan Dia. Saudara-saudari, di Romawi yang kedua ini adalah syarat doa, yaitu kita perlu bersatu dengan Tuhan melalui tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah adalah diri Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 15 pasal sebelumnya, saudari, dari Yohanes pasal 15 ayat 7, saudari, di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudari, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Artinya firman dan Allah tidak terpisahkan. Dalam catatan kaki saudara-saudari dikatakan bahwa firman Allah adalah definisi, penjelasan, ekspresi Allah. Oh, karena itu saudara-saudari, firman adalah Allah yang didefinisikan, Allah yang dijelaskan, Allah yang diekspresikan. Saudara-saudari, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan membiarkan firman-Nya berhuni di dalam kita dengan limpahnya, saudari, maka firman yang adalah dirinya sendiri akan mendefinisikan, menjelaskan, mengekspresikan Allah kepada kita. Artinya saudara-saudari, apa adanya Allah, termasuk apa yang Allah dambakan dalam hatinya, yaitu tujuan kekalnya, rencana ilahnya, semuanya akan dinyatakan, disalurkan kepada kita. Dengan demikian saudari, maka hasrat Allah boleh menjadi hasrat kita, pikirannya menjadi pikiran kita, kehendaknya menjadi kehendak kita. Baru saudara-saudari kita bisa berdoa seturut kehendaknya. Amin, puji Tuhan, agar kehendaknya dirampungkan di bumi seperti di surga. Saudara-saudari, kiranya di masa pandemik ini tidak ada satu hari pun yang terbuang sia-sia. Tidak ada satu hari pun yang dimakan belalang. Saudari, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan dan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam batin kita. Sehingga saudari, kita boleh mendoakan setiap kebenaran-kebenaran di dalam pemulihan Tuhan. Saudari, sesungguhnya ini adalah doa yang paling menyenangkan Allah. Saudari, tidak ada doa lain yang lebih menyenangkan Allah selain mendoakan kehendak Allah agar terlaksana di bumi seperti di surga. Baik, selanjutnya saudari, karena waktu, amen. Bagi saudari yang memiliki outline, mari kita baca sama-sama poin C1, Romawi 2, poin C1, C3, dan C4 bersama-sama. Amen. C1, tujuan doa adalah agar kita menjadi esa dengan kehendak Allah. Sehingga Allah bisa bekerja sama di bumi untuk menggenapkan tujuannya. C3, jika kita esa dengan Tuhan, kita menginginkan apa yang Allah inginkan, dan kehendak kita menjadi esa in harmoni dengan kehendak Allah. C4, doa bagi perampungan kehendak Allah bukanlah meminta Allah untuk merampungkan apa yang kita ingin Dia lakukan.
tetapi bertanya kepada Allah apa yang dia sendiri ingin lakukan. Doa seperti itu adalah saluran keluar kehendak Allah di bumi. Saudara-saudari, tujuan kita berdoa adalah supaya kita menjadi kehendak Allah. Tanpa kita menjadi esa dengan kehendak Allah, mustahil saudara-saudari kita mengenal dan berbagian dalam penggenapan kehendak Allah. Saudara-saudari, perkara esa dengan Allah adalah perkara 24 jam sehari. Ini artinya selama 24 jam sehari, saudari. 365 hari dalam setahun. Oh, saudari, kita bergaul dengan Allah. Kita bersatu dengan Allah. Saudari, di dalam Kejadian pasal 5, kita melihat Alkitab mencatat ada Henok, seorang yang hidup esa dengan Allah selama 300 tahun. Saudari, Henok adalah orang yang sama dengan kita. Dia bukan orang yang istimewa. Saudari, dia adalah manusia biasa yang memiliki istri, yang memiliki anak-anak yang harus dia nafkahi. Saudara-saudari, tapi dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam dia membesarkan anak-anaknya, oh, di dalam kehidupannya sehari-hari mencari nafkah, Henok adalah seorang yang esa dengan Allah. Henok adalah seorang yang bersatu, bergaul dengan Allah. Saudara-saudari, karena Henok adalah seorang yang demikian, maka Allah tidak bisa tidak kehendaknya kepada Henok mewahyukan apa yang ingin dia lakukan di zaman yang akan datang. Yaitu apa, saudari? Dia akan menghakimi bumi dengan air bah. Karena itu, saudara-saudari, Henok menamakan anaknya ialah Metusala, yang artinya ketika dia mati, oh, hal itu akan dikirim. Karena itu, saudara-saudari, kehidupan dan doa kita harus berjalan selaras. Oh, saudara-saudari, kehidupan dan doa kita tidak bisa dipisahkan. Jika kita memiliki kehidupan yang esa, yang harmoni dengan Allah 24 jam sehari, saudari, oh, saudari, maka kita akan menjadi orang yang memiliki doa-doa yang bernilai tinggi. Tetapi kalau kita tidak memiliki kehidupan yang esa dengan Allah, saudara-saudari, sukar bagi kita untuk berdoa. Bahkan ketika kita datang dalam sidang saja, kita tidak memiliki beban untuk berdoa. Mungkin kita datang karena kita tidak memiliki beban. Saudari, ketika kita berdoa dengan sia-sia. Oh, saudari, kiranya doa-doa gereja tidak demikian. Saudari, kehidupan kita harus selaras dengan doa kita. Saudari, jika kita demikian, saudari, haleluya, maka saudari, amen, Allah boleh menyatakan kehendaknya, hasratnya kepada kita. Saudari, di masa pandemik ini, Tuhan harus mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Inilah yang harus menjadi doa-doa kita. Saudari, syukur pada Tuhan. Melalui pandemik ini, Tuhan sedang membangun tubuh universalnya. Oh, kuda putih itu semakin berlari kencang. Injil kerajaan boleh disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Saudari, puji Tuhan, gereja hari ini mengadakan seminar online, Bible study online, sidang-sidang online. Saudari, ini untuk apa? Supaya Injil kerajaannya boleh disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudari. Baik, saudari, karena waktu kita akan melanjutkan poin D, saudari, 4 langkah doa agar kehendak Allah terlaksana di bumi. Amen. Mari kita baca secara cepat, saudari. 1, 2, 3, dan 4. 1. Allah bermaksud untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Dia mewahyukan kehendaknya kepada kita melalui Roh itu agar kita mengenal kehendaknya. Kita mengembalikan dan menggemakan kehendaknya kembali kepada Dia melalui doa. Allah merampungkan pekerjaannya menurut kehendaknya. Jadi saudara-saudari, yang pertama adalah Allah bermaksud. Artinya Allah lah yang memiliki kehendak, keinginannya yang Ia rampungkan. Karena itu saudari, doa yang sejati adalah dimulai dengan keinginan Allah. Oh, menurut kehendaknya. Setelah itu, langkah yang kedua, saudari, adalah Allah mewahyukan kehendaknya kepada kita melalui Roh itu, dan kita kembali kepada Dia melalui doa. Saudari, maka Allah akan mengeksekusi pekerjaannya menurut kehendaknya. Amin. Saudara-saudari, moga prinsip ini dapat kita terapkan di dalam doa-doa kita, khususnya di dalam doa-doa gereja.
Saudari, mari kita melihat beberapa kasus. Amin. Dari contoh kaum beriman di dalam Alkitab yang memiliki penghidupan yang bersatu dengan Allah, sehingga mereka boleh juga bekerja sama secara langsung dengan Allah. Contoh yang pertama, saudari, ialah doa Abraham. Saudari, dari ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Di ayat 20 dikatakan, saudari, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Saudara-saudari, ayat 21 sampai 23, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Amen. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik? Saudara-saudari, di sini kita nampak Allah menyatakan kehendaknya kepada Abraham. Oh, saudari, Allah ingin menghancurkan Sodom karena dia mencari seorang pendoa syafaat. Saudari, hati Allah prihatin kepada Lot. Saudari, Lot tinggal di Sodom. Oh, dan dia ingin menyelamatkan Lot. Saudari, amen. Kenapa dia ingin menyelamatkan Lot, saudara-saudari? Karena Allah ingin melindungi silsilah Kristus melalui Rut. Rut adalah berasal dari suku Moab yang ada dengan Lot. Oh, saudara-saudari, amen. Karena itu Allah perlu seorang pendoa syafaat. Allah perlu Abraham. Karena itu, saudari, di dalam persekutuan yang intim dengan Abraham, Allah menyatakan kedambaan hatinya. Doa syafaat yang tepat, saudari, bukanlah dimulai dari manusia, melainkan oleh wahyu Allah. Saudari, doa syafaat ini adalah mengekspresikan kedambaan Allah dan membuka jalan bagi Allah untuk merampungkan kehendaknya. Saudari, ada satu contoh lagi, yaitu doa Daniel, saudari. Saudari, saya tidak akan bacakan ayatnya karena waktu. Saudari, di sini saudari bisa melihat bahwa Daniel telah membaca dalam kitab Yeremia mengenai penawanan umat Allah di Babel. Bahwa dia melihat kehendak Allah di mana penawanan ini hanya berlangsung selama 70 tahun. Saudara-saudari, kemudian dia mendoakan hal itu siang dan malam. Daniel bersatu dengan kehendak Allah melalui firman-Nya. Sehingga saudara-saudari, hasrat Allah boleh menjadi hasratnya. Pikiran Allah boleh menjadi pikiran Daniel. Kehendak Allah boleh menjadi kehendak Daniel. Saudara-saudari, sehingga Daniel boleh berdoa menurut hasrat ini. Dan Allah merampungkan apa yang dia dambakan. Saudari, Allah bisa memakai Raja Kores, memakai orang kafir untuk membawa umatnya kembali ke Yerusalem untuk membangun tempat kediamannya. Saudara-saudari, kiranya doa-doa kita adalah doa-doa yang membuat langkah ini. Baik, saudara-saudari, paragraf ketiga, mari kita baca sama-sama. Amen. Doa-doa yang efektif agar kehendak Allah terlaksana di bumi adalah ekspresi hasrat dan maksud Allah, dan adalah hasil dari kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Baik, saudari, kita baca ayatnya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudara-saudari, amen. Jika kita mendambakan doa-doa kita menjadi efektif, maka kondisi yang pertama, saudari, yang perlu kita perhatikan ialah doa-doa kita tidak seharusnya menjadi ekspresi dari keinginan kita, hasrat kita, melainkan ekspresi dari hasrat dan keinginan Allah. Kondisi yang kedua, saudari, ialah doa-doa kita haruslah hasil dari kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Baik, saudari, terakhir ialah penerapannya. Amin. Saudari, mari kita baca
kita proklamirkan dengan roh kita. Amin. 1. Melatih roh. Meletakkan pikiran di roh. Menjadi satu roh dengan Dia. 2. Doa baca. DBHT. Bertekun membaca buku-buku ministry. 3. Berjaga-jaga. Puji Tuhan saudara-saudari, di dalam penerapannya ini, amin, saudari, kita bisa melihat adalah satu jenis kehidupan Kristen yang sepenuhnya esa dengan Allah. Saudari, pertama kita perlu melatih roh kita. Kapanpun kita berada, di kantor, di rumah, saudari, kita perlu senantiasa menjaga atmosfer berdoa melalui kita melatih roh kita. Oh, saudari, kita perlu meletakkan pikiran kita di roh. Saudari, dengan menjadi satu roh dengan Dia. Kemudian, saudari, kita perlu mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, melalui kita mendoa bacakan firman Tuhan. Saudari, kita juga perlu mendBHT-kan setiap kebenaran-kebenaran dalam pemulihan Tuhan. Bahkan, saudari, setiap poin dari outline berita, saudari, bisa kita jadikan sebagai doa kita, saudari. Amin. Kemudian, saudari, kita akan memiliki penghidupan yang tidak kendor. Oh, kita memiliki penghidupan yang senantiasa hidup asa di hadapan Allah. Oh, penghidupan yang senantiasa berjaga-jaga. Saudara-saudari, syukur pada Tuhan. Semoga Tuhan merahmati gerejanya. Oh, walaupun saudari sidang perbaruan kali ini banyak keterbatasan di sana-sini. Tapi saudari, saya percaya perkataan manusia terbatas. Allah tidak terbatas. Oh, saudari, moga saudari, kita boleh memiliki satu evaluasi. Oh, meninjau kembali doa-doa kita. Oh, kiranya doa-doa kita bukanlah doa-doa yang berasal dari keinginan kita, tapi doa-doa yang berasal dari hasrat Allah, keinginan Allah. Saudari, doa-doa yang dihasilkan dari kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka saudari, jika kita demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang bekerja sama secara langsung. Oh, berbagian di dalam perampungan sempurna kehendak Allah, agar kehendaknya boleh terjadi di bumi seperti di surga. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya sampai di sini. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya serahkan ke Saudara Purwanto. Amin.